Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat teman-teman sebelumnya udah nyempetin waktu ya buat penyuluhan kali ini ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gita Indah Prawati, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Tujuan di sini saya akan melakukan penyuluhan KB yang berjudul pernikahan dini. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih atau pernah dengar tentang pernikahan dini? Ada yang tahu nggak sih sebelumnya? Atau pernah dengar gitu pernikahan dini itu apa? Belum pernah, Teh. Pernah dengar Teh, kalau nggak salah pernikahan dini itu pernikahan yang yang masih muda-muda gitu lah, misalkan umur 20 tahun atau 19 tahun gitu, bukan? Boleh. Bisa di next ya. Bentar. Jadi ada beberapa pengertiannya dari pernikahan dini itu. Ada menurut WHO, pernikahan dini itu adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah 19 tahun. Nah, pengertian pernikahan dini secara umum yaitu merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Nah, ada yang tahu nggak remaja itu apa sih? Ada yang tahu nggak sebelumnya? Jadi remaja itu adalah anak yang pada masa peralihan antara masa anak-anak ke dewasa, di mana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat di segala bidang. Mereka juga bukan lagi anak-anak ya, baik bentuk badan, sikap, dan cara berpikir serta bertindak. Namun bukan pula orang dewasa yang telah matang. Nah, pernikahan di bawah umur itu tuh belum bisa memenuhi batas usia pernikahan ya, pada hakikatnya disebut masih berusia muda atau anak-anak yang ditegaskan dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Nah, sedangkan pernikahan menurut BKKBN adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif, yaitu kurang dari 21 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Pernikahan dini tampaknya masih marak terjadi ya di Indonesia. Dengan adanya pandemi COVID-19 juga bisa mempengaruhi dengan meningkatnya jumlah pernikahan dini di Indonesia. Pada Januari sampai bulan Juni tahun 2020, ada 34.000 permohonan dispensasi pernikahan dini di bawah 19 tahun. Diajukan 97% diantaranya dikabulkan. Nah, selanjutnya ada faktor pernikahan dini. Apa aja sih faktor pernikahan dini itu? Yang pertama ada faktor individu, faktor keluarga, faktor masyarakat dan lingkungan, dan faktor media massa. Dari faktor individu, yaitu ada perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami seseorang. Jadi makin cepat perkembangan tersebut dialami, makin cepat pula berlangsungnya pernikahan sehingga mendorong terjadinya pernikahan pada usia muda. Yang kedua dalam faktor individu ada tingkat pendidikan yang dimiliki oleh remaja. Makin rendah tingkat pendidikan, makin mendorong berlangsungnya pernikahan pada usia muda hingga memilih untuk putus sekolah gitu dan memilih untuk menikah. Yang ketiga dalam faktor individu yaitu sikap dan hubungan dengan orang tua. Pernikahan usia muda dapat berlangsung karena adanya sikap patuh dan atau menentang yang dilakukan remaja terhadap perintah orang tua. Hubungan dengan orang tua menentukan terjadinya pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan ya pernikahan remaja karena ingin melepaskan diri dari pengaruh lingkungan orang tuanya.
Nah, di faktor yang kedua itu ada faktor keluarga. Yang pertama dalam faktor keluarga ada sosial ekonomi keluarga. Akibat beban ekonomi yang dialami, orang tua mempunyai keinginan untuk mengawinkan anak gadisnya. Pernikahan tersebut akan memperoleh 2 keuntungan, yaitu tanggung jawab terhadap anak gadisnya, menjadi tanggung jawab suami atau keluarga suami, dan adanya tambahan tenaga kerja di keluarga, yaitu menantu yang dengan sukarela membantu keluarga istrinya. Yang kedua yaitu tingkat pendidikan keluarga. Sama ya seperti faktor individu, pasti ada saja gitu tingkat pendidikan keluarga yang rendah. Tingkat pendidikan keluarga makin sering ditemukan pernikahan di usia muda. Peran tingkat pendidikan berhubungan erat dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan keluarga. Yang ketiga, dalam faktor keluarga itu ada kemampuan yang dimiliki keluarga dalam menghadapi masalah remaja. Jika keluarga kurang memiliki pilihan dalam menghadapi atau mengatasi masalah remaja ya, misalnya anak gadisnya melakukan hubungan seksual ya, jadi hamil di luar nikah gitu. Nah, si anak gadisnya itu yang dimilikinya pasti orang tua cepet-cepet ngedorong anaknya untuk nikah muda karena mungkin bisa aja karena malu oleh tetangga atau apa gitu ya. Nah, yang selanjutnya juga ada faktor masyarakat dan lingkungan. Salah satunya ada yang pertama ada adat istiadat. Terdapat anggapan di berbagai daerah di Indonesia bahwa anak gadis yang dewasa itu tapi belum berkeluarga akan dipandang aib bagi keluarganya. Upaya orang tua untuk mengatasi hal tersebut ialah menikahkan anak gadisnya yang dimiliki secepat mungkin sehingga mendorong terjadinya pernikahan muda. Misalnya biasanya kayak kalau di pedesaan itu ya, karena minimal lulus SMA tuh biasanya langsung dinikahin karena udah biasa gitu di sana tuh kayak minimal tuh ya SMA ya anaknya perempuan itu pasti rata-rata pengen cepat-cepat dinikahin oleh orang tuanya ya. Yang kedua, ada tingkat pendidikan masyarakat. Pasti selalu ada ya, dalam faktor individu, faktor keluarga, faktor masyarakat dan lingkungan pasti ada tingkat pendidikan masyarakat. Karena pernikahan usia muda dipengaruhi pula oleh tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang tingkat pendidikannya amat rendah cenderung mengawinkan anaknya dalam usia yang masih muda. Pasti rata-rata seperti itu ya. Kalau misalkan masih banyak yang kurang paham atas pernikahan dini itu apa sih gitu kan, pasti memilih untuk mengawinkan anaknya dalam usia yang masih muda. Nah yang keempat ada faktor media massa ya. Gencarnya ekspos seks di media massa menyebabkan remaja modern sekarang kian permisif terhadap seks ya. Hal ini disebabkan karena pengetahuan dari film-film porno yang ada di sosial media. Setelah menonton film tersebut, pasangan pasangan yang pacaran misalkan ingin coba-coba dan rasa ingin tahu atau penasaran dan akhirnya terjerumus dalam hal-hal yang negatif seperti melakukan hubungan seks ya. Dan nauzubillah min dzalik ya. Karena sekarang tuh makin canggih dengan adanya sosial media, anak yang umurnya di bawah 18 tahun misalkan ya, mereka tuh bisanya gitu sekarang tuh kayak searching lah atau apalah, mereka lihat di YouTube, nonton, dan mereka kan akhirnya penasaran gitu apa yang harus dilakukan, akhirnya mereka nggak tahu dan melakukan hubungan seks di luar nikah gitu kan. Dan akhirnya terjadinya kecelakaan misalkan, ya hamil kayak gitu. Nah, selanjutnya, ada dampak pernikahan, usia muda. Ada 2 ya, di sini tuh ada, yang, hal positif dan hal negatif ya. Terdap eee, hal positifnya itu, yang pertama, supaya terhindar dari pergaulan bebas atau tidak terjerumus ke lembah perzinahan. Pernikahan bertujuan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah,
warahmah. Pernikahan dilakukan berdasarkan cinta dan kasih sayang terhadap pasangannya agar pernikahan itu untuk melegalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan secara agama atau negara. Jadi, kan orang tua tuh lebih memilih untuk cepet-cepet dinikahin tuh karena nggak mau gitu ya kan dinilai jelek sama tetangganya atau takut diomongin sama orang lain daripada kan negatif thinking gitu ya. Ya udah aja mendingan buru-buru dinikahin itu emang hal yang positif. Nah, dari hal positif juga mungkin bisa meringankan beban hidup salah satu pihak keluarga atau kedua belah pihak. Artinya dengan terjadinya pernikahan usia muda, maka anak mereka hidup dan kehidupan tidak akan terlantar. Karena dengan pernikahan tersebut, beban keluarga akan sedikit berkurang. Sebab bisa jadi anak perempuannya merupakan tanggung jawab pihak laki-laki. Mungkin untuk yang dinikahin tuh, yang punya anak perempuan, orang tuanya pasti mikir, nanti bakal jadi tanggung tanggung jawab suaminya, bakal lepas dari orang tuanya. Mungkin setelah itu akan menjadi tanggung jawab suaminya. Nah, yang ketiga yaitu belajar bertanggung jawab terhadap keluarga. Suatu pernikahan pada dasarnya yaitu untuk menyatukan dua insan yang berbeda, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, dalam kehidupan suami istri harus mempunyai konsekuensi serta komitmen agar pernikahan tersebut dapat dipertahankan. Jadi emang harus belajar ya secara emosional tuh mereka belajar gitu kan. Dari pernikahan tuh mereka belajar bagaimana sih ngatur emosi kita tuh saat nanti udah nikah kayak gitu kan. Bagaimana sih cara kita menghadapi suami kita nanti, bagaimana sih kita menghadapi kepada anak kita gitu. Jadi kita di situ belajar dan hal negatif dari pernikahan dini itu yaitu, yang pertama ada dampak biologis, yaitu pasangan muda yang masih berusia belasan tahun atau pernikahan usia muda, biasanya rentan terhadap resiko kehamilan terhadap perempuan karena organ perempuan masih terlalu muda dan belum siap terhadap yang masuk dalam tubuhnya. Sebab, alat-alat, reproduksi anak masih dalam proses menuju kematangan, sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dan lawan jenisnya. Apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jadi anak yang di bawah umur tuh jika melakukan seks, dia tuh sebenarnya belum siap, karena mereka tuh masih dalam perkembangan gitu, pertumbuhan. Sementara dia harus hamil dan sebenarnya mereka tuh belum siap, kayak gitu. Nah, terus ada dampak psikologis, yaitu, pernikahan itu untuk mempersatukan 2 orang yang berbeda ya, sehingga, memerlukan penyesuaian akan tetapi anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya, yang berakhir pada pernikahan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan pernikahan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan di bawah umur maupun hak bermain, dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak tersebut. Namun tidak mungkin dipungkiri bahwa tidak sedikit dari mereka yang telah melangsungkan pernikahan dini dapat mempertahankan dan memelihara keutuhan keluarga sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Nah, jadi mungkin dia itu bisa kena dampak psikologis karena harusnya hak mereka tuh bermain dan masih belajar gitu. Sementara ini dia harus berpikir, "Bagaimana ya nanti aku kalau punya anak? Bagaimana gitu nanti harus menghadapi suami?" Itu bakal jadi pikiran buat dia. Sementara haknya tuh belum berpikir ke situ gitu. Harusnya mereka masih mikirin pendidikan, masih dia belajar sama teman-temannya gitu. Nah, terus ada, dampak sosiologis, yaitu pernikahan di usia muda dapat mengurangi harmonisasi dalam keluarga.
Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda, dan cara berpikir yang belum matang. Serta pernikahan usia muda karena ketidakmampuan suami dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dalam lingkungan masyarakat. Adanya masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga pernikahan usia muda karena terkadang mengedepankan ego masing-masing. Tingkat kemandirian pasangan masih rendah, bahkan masih rawan, serta belum stabil dan lambat laun menimbulkan banyak masalah seperti perselisihan atau percekcokan dengan berakhir perceraian. Jadi mereka tuh karena masih pikirannya tuh belum mateng ya, masih mikirin ego masing-masing kayak gitu. Yang ujung-ujungnya kan mereka nggak tahu apa yang harus dihadapi kan. Ujung-ujungnya mereka bertengkar karena mereka nggak tahu apa yang harus dihadapi. Mereka bertengkar dan akhirnya ujungnya mereka bercerai. Nah, selanjutnya ada dampak kependudukan, yaitu saat ini menikah di usia muda rupanya masih saja pilihan alternatif para pemuda-pemudi, sehingga menimbulkan dampak kepadatan penduduk dan jumlah penduduk di suatu daerah yang semakin bertambah, karena salah satu pemicu pernikahan di usia muda atau pasangan subur secara umum meningkatkan perkembangan penduduk walaupun telah berhasil menekankan laju perkembangan pendudukan dengan program keluarga berencana. Nah, walaupun masih adanya program keluarga berencana ya, tetap aja gitu masih aja ada yang melakukan pernikahan di bawah umur 19 tahun. Jadi mereka tuh nggak berpikir sampai karena ada program keluarga berencana mereka tidak tidak memikirkan halnya itu gitu, tetap aja mereka melakukan pernikahan dini. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin akan ada pertanyaan. Saya buka sesi tanya jawab ya. Izin bertanya Teh. Iya, boleh. Perkenalkan, saya Siti Nuraniana. Ingin bertanya perihal sebenarnya pada usia berapa gitu idealnya pernikahan itu gitu. Baik. Nah, kan baiknya tuh pernikahan itu dilakukan pada usia matang 21 untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak ya, usia kurang dari 18 tahun masih tergolong anak-anak. Untuk itu, BKKBN juga memberikan batasan usia pernikahan 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun untuk pria. Dan berdasarkan ilmu kesehatan juga ya, umur ideal itu yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20 sampai 25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25 tahun sampai 35 tahun bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa secara rata-rata. Nah, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Aku Teh izin bertanya. Boleh. Kenalkan, nama aku Dula SC. Nah, aku mau nanya nih Teh, jadi kalau misalnya menikah di bawah umur, nanti tuh ngaruh nggak sih ke kondisi fisik atau kehamilannya Teh? Nah, makasih ya. Nah, iya ya bisa pengaruh ke kehamilan. Kehamilan di usia remaja kan tadi berpotensi meningkatkan risiko kesehatan pada wanita dan bayi. Karena sebenarnya tuh kan tadi tuh udah dijelasin juga ya, karena tubuh tuh belum siap untuk hamil dan melahirkan. Wanita yang masih muda mengalami pertumbuhan dan perkembangan jika ia hamil, maka pertumbuhan dan perkembangan akan terganggu. Biasanya kondisi yang muncul akibat hamil di usia muda itu bisa tekanan darahnya tinggi, terus anemia, terus bayi lahir prematur dan berat badan lahir bayi itu rendah gitu. Nah, terus bisa juga ibunya meninggal saat melahirkan. Perempuan di bawah usia 18 tahun yang hamil dan melahirkan beresiko mengalami kematian saat persalinan karena tubuhnya belum matang dan secara fisik dia belum siap untuk melahirkan gitu. Bisa dipahami untuk teman-teman semua?
Iya, terima kasih. Bisa dipahami. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Cukup mungkin Teh. Nah, jadi kesimpulannya yaitu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah 19 tahun ya. Jadi yang pernikahan dini itu rata-rata umurnya di bawah 19 tahun. Dan faktor yang mempengaruhi pernikahan dini itu ada faktor individu, faktor keluarga, faktor lingkungan, dan faktor media massa. Lalu ada dampaknya juga ya dari pernikahan dini, yaitu ada dampak negatif dan dampak positif. Salah satunya dari dampak positif yaitu supaya anak terhindar dari pergaulan bebas, dan dari sisi negatifnya itu salah satunya bisa mempengaruhi biologisnya maupun psikologisnya. Dan itu tadi ya, pernikahan itu usia matangnya itu 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Mungkin segitu aja ya penyuluhan kali ini. Makasih buat teman-teman sekali lagi udah nyempetin waktunya untuk ngelakuin virtual Zoom ini. Makasih banget pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.